Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tri Susilo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan aturan penulisan artikel ilmiah sesuai dengan kaidah aturan penulisan yang ada. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, dari video sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana mengubah skripsi menjadi sebuah artikel ilmiah. Pastinya tadi sudah kita pelajari bersama bahwa di dalam penulisan artikel ilmiah ada kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dengan baik. Jadi urgensi dari aturan penulisan artikel ilmiah itu terletak pada perannya yang menjaga kualitas, akurasi, etika, dan keterpercayaan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Aturan yang pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua adalah saat membuat sebuah artikel dan yang pasti akan dipublish ke sebuah jurnal tertentu, kalian harus melihat kesesuaian dengan topik jurnal yang ditargetkan. Ya, jadi para penulis atau kalian saat ingin memasukkan sebuah artikel ke jurnal tertentu harus melihat ya kajian bidang spesifik di dalamnya. Pengiriman artikel yang relevan dengan bidang kajian jurnal itu akan membuat peluang diterimanya untuk bisa diterbitkan itu semakin besar. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh saat kita ingin memasukkan ke sebuah artikel ke jurnal tertentu. Nah, misalnya di Indonesian Journal of Patent and Counseling, kita perlu melihat fokus and scope-nya. Ya, di sini ada fokus dan scope ada 22, sehingga saat kita ingin memasukkan ke jurnal tertentu, apakah topik yang sedang kita tulis di dalam artikel sesuai dengan fokus ataupun scope yang ada di jurnal tersebut. Ini contohnya ada di Jurnal Universitas Negeri Semarang. Di sini juga ada contoh yang lain, misalnya di Jurnal UNS, ya, di Jurnal Psikoedukasi dan Konseling. Kita juga perlu melihat di author guideline-nya. Di sini pasti juga sudah disediakan terkait dengan tata cara atau aturan penulisan di dalam jurnal tersebut, termasuk juga tadi misalnya terkait dengan fokus and scope. Misalnya kita lihat di bagian bold di sini ya. Nah, di sini kita cari fokus and scope-nya. Nah, ternyata juga kita ketahui bahwa di dalam jurnal ini memuat topik-topik terkait dengan manajemen, assessment, evaluation, supervision, dan seterusnya. Begitu pula di jurnal UNY, ini juga sebagai contoh saja ya. Teman-teman bisa cermati nanti di jurnal-jurnal yang lain. Sekali lagi, lihatlah di bagian scope and fokusnya, sehingga kita akan tahu bagaimana jurnal tersebut menginginkan topik apa yang bisa dimasukkan ke sana. Nah, di sini juga muncul ada fokus and scope-nya tentang ini ya, terkait dengan counseling, guidance, education, psikologi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu yang pertama. Jadi aturan penulisan artikel yang pertama, kalian harus lihat kesesuaian dengan topik jurnal yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, bahwa setiap jurnal pasti punya template ya, atau aturan penulisan. Setiap jurnal punya template, meskipun secara umum yang sudah disampaikan oleh narasumber berikutnya sebelumnya di video sebelumnya juga, yaitu terkait dengan struktur artikel ilmiah, mulai dari abstract, introduction, method, kemudian result, discussion, sampai conclusion. Hampir semua template sebenarnya sudah mengarah ke situ, hanya
di dalam aturan teknisnya, misalnya jenis font atau ukuran huruf, kemudian spasi, margin, dan seterusnya, itu biasanya ada yang lebih spesifik. Kita contohkan satu saja ya, di jurnal UNES misalnya. Di situ juga ada template atau aturan penulisan secara spesifik. Nah, di sini sudah ada tulisan template di dalam aplikasi, di dalam websitenya. Kemudian tinggal kalian lihat saja aturan penulisan secara teknis, mulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, sampai simpulan, kemudian daftar pustaka. Mereka menggunakan jenis citasi apa ya. Oke, pada jurnal ini format citasinya menggunakan American Psychological Association atau APA, di mana pada jurnal ini memang spesifik terkait dengan konten-konten bidang bimbingan, konseling, psikologi, social science, dan lain sebagainya, sehingga menggunakan format citasi ini. Karena ada beberapa format citasi lainnya seperti Harvard Style, kemudian IEEE atau Institute of Engineer and Electric Engineer begitu. Kemudian juga ada beberapa format citasi yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi silahkan teman-teman menyesuaikan dengan template-nya ya. Kalau di template-nya sudah sesuai, biasanya peluang diterimanya juga lebih besar. Kemudian yang berikutnya, bahasa yang jelas, tepat, dan objektif ya. Sehingga teman-teman tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu panjang, yang justru malah mengarah ambiguitas, menggunakan unsur emotif, dan lain sebagainya. Dan antar paragraf di sebuah tulisan artikel itu harus memuat rantai kognitif maupun koherensi. Ada kesinambungan antara kalimat terakhir dengan kalimat pertama dalam sebuah paragraf tertentu. Kemudian dalam penulisan artikel juga harus menyajikan hal-hal yang aktual berdasarkan bukti, bukan hanya sekedar opini. Selanjutnya, terkait dengan aturan teknis ya. Di aturan teknis biasanya akan mengatur tentang format dan tata letak, dan juga aturan penulisan, mencakup margin, kemudian ukuran kertas, penggunaan nomor halaman, jenis huruf, dan seterusnya tadi ya, sesuai dengan template tadi. Kemudian aturan penulisannya juga sering digunakan kalimat pasif. Kemudian kalau jika ada singkatan atau akronim, itu sebaiknya juga didefinisikan terlebih dahulu. Penggunaan istilah asing, sistem penomoran, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan ya dalam penulisan artikel, bahwa aturan teknis ini biasanya mengandung unsur-unsur estetika yang diperhatikan oleh editor maupun reviewer. Nah, kemudian yang berikutnya nanti akan lebih saya simulasikan begitu, bagaimana cara mensitasi dan memasukkan sumber referensi berdasarkan alat citasi yang ada. Apakah menggunakan Zotero, Mendeley yang lebih familiar itu ya. Ada beberapa yang lain seperti Paperfile, kemudian EndNote, dan lain sebagainya. Tapi yang sering digunakan biasanya menggunakan Mendeley atau Zotero. Ada beberapa format citasi yang konsisten digunakan di beberapa format jurnal seperti tadi ya, sudah saya sampaikan, APA, IEEE, atau Harvard begitu. Dan semua itu pasti akan diikuti dengan panduan penulisan jurnal. Baik. Ya, ini sebagai penjelasan sedikit saja sebelum nanti saya simulasikan ya, teman-teman. IEEE adalah salah satu format citasi artikel jurnal yang memiliki singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineer ya. Gaya citasi ini biasanya digunakan pada bidang teknik, ilmu komputer, dan teknologi. Teman-teman yang biasanya membuat sebuah produk R&D seperti media, website, ataupun
teknologi tepat guna lainnya, biasanya jurnal tersebut menggunakan format citasi IEEE gitu. Silahkan diikuti. Nah, nanti kita bisa langsung praktikkan di Word, karena kalau di Word kalian sudah terkoneksi begitu ya, atau sudah plugin dengan Mendeley atau Zotero, nanti sudah otomatis format-format citasi ini muncul di MS Word kalian di bagian referensi. Kemudian yang kedua tadi ada American Psychological Association atau APA. Nah, memang gaya citasi ini cocok untuk para penulis di bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Dan yang ketiga yang sering juga digunakan yaitu model atau gaya Harvard Style. Di sini juga salah satu format citasi yang sering digunakan dalam bidang humaniora, sosial, maupun bisnis. Oke, nanti kita akan contohkan. Baik, barangkali teman-teman yang selama ini masih kurang familiar terkait dengan Mendeley atau alat citasi yang lain, ini saya contohkan saja menggunakan Mendeley ya. Kalau belum, silahkan di-download Mendeley Desktop begitu. Kemudian biasanya nanti harus sign up atau register dulu. Diikuti saja sesuai dengan panduan. Kemudian kalau sudah berhasil login, akan tampil seperti yang ada di layar. Nah, kemudian teman-teman sekarang sudah harus mulai memindahkan file-file referensi hasil download begitu ya, dari laptop atau dari flash disk ataupun dari hard disk ke Mendeley. Caranya bagaimana? Tinggal di add file di sini sebelah kiri ada tulisan add file ya atau add folder. Ini biasanya kalau diklik akan terkoneksi ke penyimpanan laptop kalian. Tinggal ditambahkan saja. Kalaupun ingin langsung mencari referensi di Mendeley, itu juga sangat-sangat dimungkinkan sekali. Tinggal diklik bagian literatur search di sini ya. Tinggal kalian masukkan keyword atau kata kunci, misalnya tentang counseling ya, tentang counseling. Tinggal di search saja atau di enter. Ditunggu dulu. Nah, ini sudah muncul output atau hasil dari penjelajahan dengan kata kunci counseling. Ini juga masih ngeload juga, masih dimungkinkan lagi banyak artikel yang ditemukan. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita tentang counseling yang mana. Jika sudah, tinggal di-download saja. Biasanya di sini akan disediakan link DOI-nya begitu ya. Nah, DOI-nya ini tinggal di-download, kemudian nanti artikelnya dimasukkan ke Mendeley. Oke, itu cara untuk mencari sumber literatur, sehingga sekarang tidak ada semacam apa ya, kesulitan begitu, ada yang merasa susah untuk mencari sumber literatur karena sudah sangat difasilitasi sekali dari berbagai platform begitu. Kemudian jika sudah masuk ke Mendeley, teman-teman, kita tinggal buka dulu MS Word ya. Jika sudah ada tayangan, ada pop-up yang muncul seperti ini, berarti ini sudah terplugin atau terinstall di MS Word. Jika belum, Mendeley kalian tinggal cari di bagian tools, kemudian kalau di sini kan saya sudah uninstall ya, tapi kalau teman-teman belum menginstalnya, biasanya di sini adalah install MS Word plugin. Tinggal diklik saja, diikuti arahannya, kemudian nanti otomatis MS Word kalian terinstall Mendeley seperti ini. Oke, ini saya mencontohkan saja. Misalnya saya mengambil dari artikelnya. Ini artikelnya bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris ini teman-teman, tidak harus semuanya berbahasa Inggris. Hanya saja memang harapannya ada beberapa literatur yang merupakan grain theory atau sumber primer dari variabel yang kita kaji. Kita ambil dari yang berbahasa Indonesia saja, misalnya psychological well-being misalnya gitu ya.
Saya buka, ini dari Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, tulisannya Primalia dan Muhammad Hussein. Saya contohkan, saya ingin mengambil, nah ini misalnya salah satu konten yang ada di dalam artikelnya Pak Hussein tadi ya. Jadi tinggal kita copy saja, misalnya seperti ini. Kita klik kanan, copy, kita masuk ke Word, kita pastekan. Ya, ini kan hasil dari kutipan kita nih. Kita ingat-ingat tadi, ini tulisannya siapa? Nah, ini tulisannya yang ditulis ada nama belakangnya ya. Siapa tadi? Nah, ini Primalita Putri Distina dan Muhammad Hussein Kumail. Ini harusnya ditambah, ini baru satu. Kita bisa nambah dengan cara memberikan tanda koma atau seperti ini, misalnya Kumail koma Muhammad Hussein. Oke. Nah, ini sudah otomatis dia akan menggunakan nama belakang. Jika sudah, kita kembali ke Word. Kita ingat-ingat tadi artikelnya Distina dan Hussein. Kita klik insert citasi atau insert citation. Kita klik namanya Hussein. Nah, ini sudah otomatis mengarah ke artikelnya Distina dan Hussein tadi, teman-teman. Tinggal diklik oke. Kita tunggu sejenak, sudah otomatis muncul sumber kutipan atau citasinya. Ini menggunakan formatnya apa? Kita lihat di sini. Oh, ternyata sudah terkoneksi menggunakan American Psychological Association atau APA tadi. Kalau ternyata jurnal yang dituju harus menggunakan Harvard, tinggal kita cari saja ini, ya, tulisannya yang bagian ini. Nah, otomatis format citasinya sudah mengikuti. Oke. Kalau diminta menggunakan IEEE, kita klik saja. Oh, ternyata dia menggunakan simbol angka 1 dan seterusnya. Nah, kita contohkan yang APA saja. Oke, ini baru sumber citasinya. Kemudian bagaimana untuk membuat daftar pustakanya atau insert bibliografinya? Tinggal diklik bagian ini, teman-teman. Insert bibliografi. Sudah otomatis referensinya muncul, tidak harus menulis manual, dan formatnya sudah benar sesuai dengan aturan APA. Kalau mau diganti yang Harvard, oh sudah beda kan? Sudah beda. Kemudian mau ganti yang IEEE, nah ini juga sudah beda lagi. Formatnya akan mengikuti jenis citasi yang digunakan. Jadi sekarang tidak perlu bingung, aduh kok pakainya Harvard ya, itu gimana sih? Pakainya kok IEEE ya, itu gimana sih? Nah, ini kan sudah otomatis di Word kita. Jika sudah ke plugin dengan Mendeley, sudah otomatis tinggal dipindah-pindah, diganti-ganti saja. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian nanti berhasil untuk bisa membuat citasi sesuai dengan format yang diminta oleh jurnal tersebut. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi. Masih ada 2 slide berikutnya. Terkait dengan orisinalitas dan plagiarisme. Nah, ini harus perlu juga diperhatikan. Setelah menulis konten dari abstrak sampai conclusion, sudah disesuaikan dengan format citasinya, kalian harus ingat bahwa belum tuntas sampai situ. Kalian harus bisa memenuhi orisinalitas dan menghindari plagiarisme. Biasanya akan ada alat untuk mendeteksi kesamaan ya, misalnya Turnitin, plagiarism checker dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mendeteksi kemiripan kalian dengan karya orang lain. Nah, sehingga ini harus benar-benar dicek sebelum dipublish atau disubmit. Mohon maaf, disubmit ke sebuah artikel tertentu, jurnal tertentu, sehingga nanti
harapannya tidak di-reject atau ditolak hanya karena uji Turnitin atau uji kesamaan kalian cukup tinggi. Biasanya diberi batasan sekitar di atas 20% begitu. Baik, teman-teman yang saya banggakan, barangkali itu tips and trick ya, aturan penulisan membuat artikel ilmiah yang sesuai dengan prosedur ilmiah, mulai dari urgensi, kemudian kecocokan fokus and scope, template ya, kemudian gaya sitasi, bahasa, sampai ke uji plagiarisme atau orisinalitas. Nah, semoga itu semua menjadi bahan untuk kalian belajar menyusun artikel ilmiah, dan akhirnya nanti artikel kalian bisa diterima, accepted, ataupun sampai publish di sebuah jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.